Kelungkung. Ini purinya. Wow. Lu nak lidu cuma ya? Langsung puri. Right? Oke, selamat datang di episode Lolo. Sekarang kita berada di Puri Kelungkung. Ini teman saya namanya Cok. Ada kan? Cok Agung, ya? Ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya lagi masalah kul-kul yang sini. Tolong jelaskan sejarah awal sampai sekarang. Kalau sejarah awal banget ya sebenarnya tidak ada yang tahu untuk sejarah awal banget. Cuman kalau tidak salah itu di akhir abad 19 ya, tahun 1900-an itu letaknya tuh di sana ada kayak pura, namanya Pura Dalam Alit di sini di utara Puri. Nah itu katanya di sana di dalam gedong ada satu gedong, jadi kul-kulnya itu di dalam sana. Cuman lucunya itu gedong sebenarnya nggak bisa untuk masukin kul-kul ininya apa Kecil. namanya? Ya pintu gerbangnya kecil, pintunya kecil. Habis itu? Gitu. Jadi kalau secara logika kemungkinan kalau ini mungkin kul-kulnya ditaruh dulu, baru dibangun gedong kan gitu. Tapi waktu itu kakek dulu beliau Dewa Gogek itu konon katanya kayak mungkin matur kemudian sama kerama itu tiba-tiba bisa dikeluarkan dari pintunya itu tanpa membongkar seperti itu. Seharusnya? Nggak tahu. Kan lebih gede kukul daripada gedong. Iya, orang secara gitu udah nggak bisa, tapi setelah diwawancarain kemudian dilunasin kan gitu, akhirnya mau keluar tanpa ada merusak gedongnya itu. Seperti itu. Terus akhirnya diletakkan di Kertagose. Dan dulu kan Kertagose itu kan masih kayak jadi ini kayak kantornya beliau setelah Puputan itu. Di sana sempat di perempatan Lagung, terus Patel. Kemudian kalau nggak salah juga terakhir itu sempat di kantor Bupati yang sekarang beliau dapat beringin. Itu dari dulu emang udah sepasang? Apanya? Dari dulu ini kukulnya? Sudah sepasang itu, sudah sepasang. Jadinya kemudian diletakkan ada di pohon beringin di kantor Bupati yang sekarang. Gitu. Nah terakhir baru kemudian dibuatkan khusus untuk kul-kul seperti ini di Pejenengan Puri di sebelah timur tepatnya. Itu kenapa bisa pindah-pindah? Mungkin karena ini aja, karena kan dulu kan setelah kakek kan gitu, kakek sudah tidak berkantor lagi di sana istilahnya kan karena jadi region pertama itu, kemudian tidak ada yang ngurus mungkin gitu ya. Nah terakhir ini dari ada Om yang sudah jadi bupati, akhirnya memprakarsai untuk membangun apa namanya balai kayak untuk Pejenengan karena Puri belum punya ini dulu apa namanya kul-kul untuk apa namanya untuk acara-acara gitu, jadi itu dipakai gitu, dibikinkan menara seperti itu. Tapi itu kan cuma doang, jadi nggak pernah disentuh ya? Apanya? Sebenarnya baru apa namanya dulu sempat pernah dipakai, tapi hanya untuk baca-baca tertentu saja. Itu dipukul? Dipukul sempat gitu. Terus? Tapi kemudian seiring waktu mungkin mulai ada yang tahu bahwa ini sebenarnya beliau itu suara gaib istilahnya. Itu dari masyarakat? Itu dari masyarakat juga, dan dari juga ada dulu masih kakek udah tua lingsir sekali itu juga yang ngasih tahu bahwa itu sebenarnya tidak boleh dipukul
cukup diamkan saja seperti itu. Gitu. Nah seiring waktu mungkin sudah ya banyak gitu, cuman yang mungkin yang paling heboh memang yang bikin jadinya apa namanya benar-benar masyarakat itu Bali terutama itu tahu waktu bom Bali. Waktu bom Bali itu 2021 yang pertama ya, bom Bali 1 yang pertama itu. Nah itu konon katanya beliau di sana benar-benar bersuara dan banyak itu yang sebelum kejadian banyak yang mendengar sampai ke negara, sampai ke Buleleng juga katanya. Itu dengar gitu langsung simpulkan kukul yang ini. Nah itu apa namanya, kalau itu setelah mungkin masyarakat yang mendengar itu kukul ya mungkin di sana juga mereka kan sudah ngerasain tidak ada mungkin secara nyata siapa yang mukul kukul seperti itu ya. Akhirnya mungkin ada yang bertanya kayak mungkin begini, kukul dari mana itu? Nah katanya sih mengarah ke kukul Lipuri katanya gitu. Akhirnya banyaklah ya mereka yang mendengar itu mau pindah ke sini gitu. Buktinya seperti itu, mungkin ada petunjuk apa lagi nggak tahu, kita kan nggak tahu dulu. Nah akhirnya sudah di sini akhirnya katanya ini saya juga ini dari cerita dari yang Wak yang sudah meninggal juga itu, dan juga beberapa masih ada sesi hidup juga masih ada. Jadinya ketika kita pembinasan itu katanya lagi sembahyang bersama gitu, nah itu ada kayak pasepannya itu. Nah pasepannya tiba-tiba kayak ini apa namanya, kayak puff gitu, kayak keluar asap gitu, itu artinya mengepul gitu. Jadi tapi ini loh kayak boom gitu. Itu orang-orang kan nggak ngerti apa gitu kan, nggak ngerti. Jadi kayak pasepan kan biasa, tapi tiba-tiba ada kayak kepulan itu menonjol sekali. Nah kalau dibilang mungkin kayak model kayak asap bom atom tuh kayak gitu. Mungkin gitu ya, mungkin itu nggak ngerti juga orang kenapa gitu. Akhirnya cuma waktu itu katanya ada yang susunan di Puri bilang itu apa pasepan, kemudian dengan ada beberapa bandan di sana dibungkus, katanya disuruh buang ke arah selatan gitu. Dan kemudian di sana sudah mulai ada penika, ada waktu itu apa namanya masyarakat diminta untuk menggunakan tridatu dan tapak darah gitu. Itu cirinya itu pertama tuh. Jadi ketika itu sudah banyak yang menggunakan. Nah mungkin di sana juga awal dari apa namanya penggunaan benar-benar tridatu itu sebagai apa itu mungkin di sana sebagai simbol perlindungan gitu. Nah sudah akhirnya setelah 1 minggu baru ada bom itu kejadian. Jadi orang-orang di sini yang kemarin ikut yang itu baru ngeh, oh itu ternyata beliau ke sana. Dan lucunya itu disuruh buang ke selatan, kalau saya waktu itu dibuang ke pantai di Klotok arah selatan. Di selatannya itu kan Kuta. Di Kuta dan kejadian itu meletaknya kan di Kuta, di selatan Bali kan di sini. Gitu. Nah semenjak itu sudah mulai jadinya beliau itu banyak yang sudah mengerti fungsinya beliau sebagai apa gitu. Ya pokoknya banyak deh. Dan konon juga katanya orang-orang yang dulu mencari para teroris itu dapat gambaran juga di sini. Tim pemburu terorisnya itu. Iya katanya setelah sembahyang di Pejenengan konon dapat kayak petunjuk sedikit apa namanya gambar mukanya lah gitu. Siapa Amrozi ya itu grupnya itulah mereka. Seperti itu. Tapi anehnya orang Puri sendiri nggak pernah denger ya? Nah lucunya itu uniknya gitu. Mungkin nggak ngerti juga, tapi memang orang Puri jarang sekali yang pernah dengar. Justru kita dapat laporan dari luar gitu. Nah seperti itu kejadian waktu kembali satu orang luar yang bilang ada suara bahwa itu dari Puri, kita tidak tahu. Jadi kita memprakarsai untuk mau berupacara sembahyang lah gitu Pak. Seperti itu. Dan memang orang katanya memang beliau yang bersuara gitu. Jadi memang beliau kalau diistilahkan itu apa namanya sebagai alat suara Bali. Jadi konon katanya beliau kalau ada kejadian yang penting atau terutama ada mara bahaya yang menimpa Bali, beliau memberikan peringatan terlebih dahulu. Oke, Indonesia misalkan sudah dengar itu, mendengar suara itu langsung ke sini, kayaknya saya mendengar deh, kayak gitu, langsung
Iya kayak semacam itu. Karena kalau yang bilang yang dengar itu cirinya peka sekali. Dan logikanya itu kadang-kadang tengah malam gitu. Oh, iya. Jadi kan di saat orang-orang kan mungkin siapa sih yang tempat kukul malam-malam gitu atau gitu, dan suaranya juga sayup-sayup gitu. Kayak jauh gitu. Enggak kayak orang tong gitu atau Kayak gimana? jadi kayak mendengung gitu. Mendengung, terus sayup-sayup tung ya. Kayak semacam itu lah. Jadi kalau orang dengar itu katanya sih pasti akan tahu bahwa itu bukan pukul dia, bukan pukul dari suara pukul yang orang kentong gitu sebenarnya. Mungkin sudah tahu dari sananya. Ya pokoknya banyak lah ceritanya, sampai yang katanya ada orang Balian di Jogja, aku sempat dengar juga. Kalau nggak salah itu waktu Gunung Agung ya, itu gimana? Ya itu waktu pas Gunung Agung sama gempa di Lombok itu. Bukan Lombok. Ya gitu, bahkan orang-orang Balian di luar Bali pun mereka mendengar. Kan aneh ya kalau misalkan di situ kan ada kentongan gitu kan. Seperti itu. Oke. Kalau penjaringan itu di situ ya berarti ya? Ini di beliau. Oh. Pojok sana. Arah timur. Jadi yang bunyi itu yang cowok yang cewek dua-duanya. Padahal suaranya mirip atau gimana sih? Mungkin yang bersuara mungkin satu aja. Satu aja. Kita nggak tahu yang anak apa yang istri. Enggak ya. Itu sih belum tahu banget ya. Itu bedanya apa ya? Bedanya sih enggak. Kasih Cuma kan lah istri aja, pasangan aja. gitu. Pasangan aja. Ya. Dan sekarang waktu terakhir ini juga dengar waktu corona ya, ada juga. Corona terakhir yang waktu apa namanya sebelum Nyepi, kalau nggak salah pas Tilem malam sebelum Nyepi itu, jadi beliau bersuara dan di sana ya itu banyak juga yang mendengar. Ini kebetulan juga banyak sekali yang dengar. Sampai malam itu mereka kesini gitu menanya, cuma karena waktu malam Nyepi itu sudah mulai. Jadi makanya sampai kan sudah mulai masa-masa lockdown, awal-awal lockdown itu ya kita kan jadinya nggak serba salah, jadi kita liburi kan, kita mau ngasih orang datang, tapi di sisi pemerintah sudah mulai membatasi awal-awal benar-benar yang nggak boleh keluar itu kayak gitu. Nah apa namanya waktu itu konon katanya beliau bersuara dan kemudian Anda memberikan suatu apa namanya bekal mungkin untuk biar kita tuh selamat lah, mungkin seperti yang kemarin itu kan nggak salah pandan 3 isi bawang merah bawang putih sama diikat sama tridatu dan ditaruh di pemusuhan rumah gitu. Ya, mungkin itu peringatan sih dari beliau ya bahwa akan ada apa namanya mungkin bencana atau apa, dan mungkin ya ini disuruh untuk apa namanya sebagai penangkalnya atau gimana ya. Jadi intinya kalau beliau bersuara itu dia mendengar dalam masyarakat sekitar atau mungkin di luar pulau juga bisa dengar, tapi intinya kalau beliau bersuara itu intinya ada mara bahaya, bencana atau penyakit. Betul. Kayak waktu yang tsunami juga tsunami yang di Aceh itu beliau bersuara 2005. Ya itu juga bersuara itu juga. Nah itu kebetulan juga yang dengar siapa? Orang juga, dan kebetulan ada waktu itu ayah saya, beliau pelisier sekarang itu juga mendengar, padahal beliau kan waktu itu di Jakarta. Di Jakarta. Kalau itu Desember ya? Desember 2006 ya masalah. Ya seperti apa dia baru di sini masalah. Ya itu. Itu tumben berarti orang Puri dengar pas tsunami itu. Iya, itu tumben. Mungkin apa kata ayah kemarin? Itu dah kan ditanyain juga sama dia, ya banyak yang kesini nanyain. Memang benar orang Puri, kalau saya pribadi beliau itu pelisir atau dalamnya bilang saya pernah mendengar tapi tidak sering, tapi waktu saya dengar itu adalah waktu ketika jelas itu waktu tsunami katanya. Terus beberapa hari kemudian tsunami? Iya. Setelah itu. Oh iya. Jadi ya apa namanya, ya memang alarm aja sih gitu. Alarm ya? Iya. Habis itu pasti was-was lah kita, aduh ada apa lagi? Ya ada apa lagi. Emang jarang sih, kebanyakan beliau untuk yang warning aja ya, karena bahaya. Kalau untuk yang lain sih belum pernah katanya, tapi sedikit waktu
tahun 2010 waktu kita mengangkat raja kembali, beliau sebagai Raja Kelungkung. Itu konon katanya ada juga yang dengar tapi tidak banyak. Tapi itu kan bukan mara bahaya. Bukan, makanya kita nggak tahu apakah beliau itu sebenarnya fungsinya itu untuk kejadian-kejadian penting ataukah hanya untuk sekedar ada mara bahaya gitu. Atau pertanda apa gitu. Itu dua-duanya? Atau mungkin dua-duanya. Alarm aja udah gitu ya. Tapi karena mungkin kebanyakan ini bencana jadinya mungkin orang banyak mengartikan kalau beliau sudah bersuara ya itu artinya pertanda ada akan sesuatu bahaya, pertanda bahayanya secara ini ya, secara luas, bukan hanya untuk di Puri atau di Bali saja, mungkin untuk di semuanya seperti itu. Oke. Dan lumayan sih untuk biar kita lebih siaga lagi ya, walaupun kita nggak tahu di mana, kapannya, apa di mana, siapa juga. Itu pokoknya pas kejadian baru ternyata. Nah, ternyata di sana seperti itu. Dan syukurnya ya kadang-kadang beliau memberikan kayak itu dah bekal lah istilahnya. Itu berupa itulah kayak jatuh atau apa. Jadi syukurnya sih seperti itu. Cuman ya kayak kemarin itu banyak yang kayak orang manfaatin ya. Dibilangnya, beliau juga masih Banten ini, Banten apa ya. Jadi banyak jadinya. Apa itu? Model-model Bantennya beliau, padahal beliau tidak bilang. Oh gitu? Iya, ya namanya. Ada nyoba-nyoba hoax juga ya? Ada aja nyoba nama-namain lah itu. Oh, iya. Ini pemangku penjenengan orang Puri juga? Nah, itu kebetulan sih pemangku penjenengan belum ada yang benar-benar sebagai Jan Bangul. Ditunjuk ya? Yang benar-benar ditunjuk belum ada yang benar-benar ditunjuk. Terus selama ini? Sekarang banyakan pengayah-pengayah aja. Gitu, dan kebetulan pengayah-pengayah banyakan dari mangku-mangku luar Puri malah. Dari Semeton luar Puri, bahkan dari mangku-mangku dari kota Semarapuranya kadang-kadang ngayah juga seperti itu. Iya. Kalau masalah kemarin ada edaran ya, kalau misalnya setelah ini tidak boleh konsultasi lagi ke Puri, bener banyakan orang kesini waktu corona itu ya? Ya, karena kan waktu kemarin pembatasan pembatasan massa ya sosial gitu. Jadi sebenarnya waktu setelah habis nyepi itu sudah banyak tuh. Pagi-pagi itu sudah ramai di Puri, depan Puri ini. Iya, sampai orang sampai berjubel. Kita juga mau ngelarang nggak enak, akhirnya kita mengakomodasi kan. Cuman akhirnya ya dari Kodim, dari kepolisian, bahkan dari Bupati sendiri turun tangan untuk membubarkan massa. Jadi memberitahu bahwa tidak bisa gini-gini. Ya akhirnya ya dibubarkan ya, walaupun dengan sangat terpaksa ya, walaupun kita gimana kan nama juga keselamatan bersama kan seperti itu gitu. Dan kemudian akhirnya disepakati mungkin di masing-masing Banjar kliennya, kalau memang ada yang ingin warga yang lunas dari kliennya aja yang datang, klien Banjar aja datang, atau klien desa atau dari mana gitu yang datang, yang lunas ceritanya aja 1 orang 2 orang gitu, nanti apakah dibagikan di desanya atau di Banjarnya, diwakilkan gitu ya? Diwakilkan, jadinya seperti itu. Lumayan. Ya maklum namanya kayak gitu. Situasinya kan tidak membolehkan kerumunan massa. Kita juga kalau kita bilang nanti alasannya ini, ya kita kan juga nanti dibilangnya tidak mengikuti imbauan pemerintah. Serba salah jadinya kan. Di satu sisi kan masyarakat juga minta obat atau minta pelindungan kan seperti itu kepada Tuhan, seperti itu. Ya kembali ke manusianya aja lah. Oke. Jadi kalau kita misalnya kita mendekat itu boleh? Boleh. Gambar dekat? Boleh. Oke, ya. Boleh. Lampu aja. Dari bawah aja.
izinnya duduk whatever foto. Video napasnya video bisa kan. Demikian dulu kali ini, sampai jumpa di dulu berikutnya. Saya Kikuk.